Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sobat pembelajar sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang kurikulum merdeka. Kita akan belajar tentang capaian pembelajaran kurikulum merdeka. Apa itu capaian pembelajaran? Marilah kita menuju ke TKP. Seperti yang pernah saya jelaskan pada video terdahulu tentang kerangka dasar kurikulum, di mana kerangka dasar kurikulum ini komponennya terdiri dari 3, yaitu struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen, yaitu yang berwarna hijau. Di mana struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen ini ditetapkan oleh pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Nah, sekarang kita akan belajar tentang capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini diatur oleh keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 008-KR-2022. Jadi bukan diatur oleh Permendikbud atau keputusan Mendikbud, tetapi keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan yang sering disebut dengan BSKAP, di mana BSKAP ini adalah pengganti dari BSNP yang sudah dihapus. Nah, di keputusan itu CP itu dibedakan menjadi 2, yaitu CP untuk PAUD dan CP untuk Dikdasmen, yaitu pendidikan dasar dan menengah. Nah, untuk PAUD itu tidak mengenal fase karena hanya 1 tahun ya. Tapi kalau CP Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah, itu dikenal dengan fase, di mana ada ketentuan. Fase A itu adalah kelas 1 sampai kelas 2, paket A, SD atau MI. Kemudian fase B adalah kelas 3 sampai 4, kelas C adalah 5 sampai 6, dan fase D adalah kelas 7, 8, 9. Tentu ini adalah paket B, SMP atau MTS. Kemudian fase E ini hanya 1 tahun, kelas 10, paket C, SMA, MA atau SMK, MAK. Yang terakhir fase F ini adalah 2 tahun, kelas 11 sampai kelas 12. Jadi satu fase itu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Untuk SD itu satu fase adalah 2 tahun, untuk SMP satu fase adalah 3 tahun, yaitu 7, 8, 9. Sedangkan untuk SMA atau Dikmen, fase ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Nanti ini masing-masing CP diatur dalam fase. Nah, berikutnya ini adalah contoh CP matematika fase A, yaitu untuk kelas 1 dan kelas 2 SD ya. Perhatikan ini CP ini bentuknya itu berbentuk narasi atau berbentuk paragraf. Berbeda perumusannya dengan kompetensi dasar. Seperti kita tahu bahwa kompetensi dasar itu formatnya atau bentuknya adalah bernomor. Misalkan 3.1 dipasangkan dengan 4.1. 3.1 itu adalah KD pengetahuan dan 4.1 adalah KD keterampilan. Nah, di CP tidak lagi mengenal istilah pengetahuan dan keterampilan. Bentuknya juga tidak bernomor, tetapi berbentuk narasi atau berbentuk paragraf. Contoh saja, ini adalah CP matematika. Di sini ada 5 domain, yaitu mulai dari bilangan, aljabar, kemudian pengukuran, geometri, dan analisis data dan peluang. Contoh saya bacakan untuk CP domain analisis data dan peluang. Bunyinya adalah pada akhir fase A, artinya setelah akhir kelas 2, peserta didik dapat mengurutkan
menyortir, mengelompokkan, membandingkan, dan menyajikan data dari banyak benda dengan menggunakan turus dan piktogram paling banyak 4 kategori. Jadi bentuknya seperti ini. Tidak ada penomoran, tidak ada kelompok pengetahuan, dan kelompok keterampilan. Jadi dijadikan satu, bentuknya adalah bentuk paragraf. Nah, inilah bedanya antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum 2013 itu mengenal istilah KIKD, tetapi kalau di kurikulum Merdeka kita kenal CP atau capaian pembelajaran. Nah, tadi saya katakan bahwa CP dibagi menjadi dikategorikan menjadi dua, yaitu adalah pertama adalah CP PAUD dan CP Dikdasmen. Nah, CP PAUD ini komponennya itu ada 5, yaitu yang A adalah rasional CP, yang B adalah tujuan CP, C karakteristik pembelajaran, D adalah ruang lingkup, yang terakhir adalah rumusan CP. Di mana untuk PAUD ini ruang lingkupnya sederhana, hanya 3, yaitu nilai agama dan budi pekerti, kemudian 2 jati diri, yang ketiga adalah literasi. Nah, kemudian untuk CP Dikdasmen ini di komponennya ada 4, yaitu rasional mata pelajaran. Jadi untuk CP di luar PAUD atau pendidikan dasar dan menengah itu dikelompokkan per mata pelajaran. Nah, per mata pelajaran nanti dibagi menjadi 4 komponen, yaitu rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, yang C karakteristik mata pelajaran, dan yang terakhir adalah capaian pembelajaran itu sendiri. Nah, oke, sekarang kita lihat seperti apa bentuknya capaian pembelajaran. Nah, ini adalah keputusan BSKAP nomor 008/H/KR/2022 tentang capaian pembelajaran pada PAUD, kemudian jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Ini adalah konsentrasinya, kemudian nanti ada lampiran 1 dan lampiran 2. Nah, ini lampiran 1. Nah, ini lampiran 1, ini masih perhatikan capaian pembelajaran untuk PAUD. PAUD ini adalah TK, RA, BA, KB, SPS, dan TPA. Nah, ini tadi saya katakan bahwa pertama ini adalah tentang rasional CP ya. Yang kemudian yang B kita lihat. Nah, yang B ini adalah tujuan CP, yang C adalah karakteristik PAUD, kemudian yang D adalah ruang lingkup, di mana ruang lingkupnya 1, nilai agama dan budi pekerti, kemudian yang kedua adalah jati diri, ya, yang ketiga adalah dasar literasi. Nah, yang E adalah rumusan capaian pembelajaran PAUD. Nah, seperti apa rumusannya? Nah, seperti ini ya. Pada akhir fase fondasi, anak menunjukkan kegemaran mempraktekkan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti, dan seterusnya. Ini jelas bentuknya adalah paragraf atau narasi, tidak bernomor seperti KD atau kompetitif dasar. Nah, 3 domain tadi atau 3 ruang lingkup tadi dijelaskan lagi secara detail, nilai agama dan budi pekerti seperti apa, kemudian jati diri seperti apa, kemudian dasar literasi itu seperti apa. Inilah CP dari PAUD ya. Nah, kemudian lampiran kedua adalah CP untuk pendidikan dasar dan menengah ya. Ini dikelompokkan menjadi per mata pelajaran. Ini yang pertama adalah nomor 1, capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama rasional ya. Yang pertama rasional, kemudian yang B adalah tujuan mata pelajaran, kemudian yang C adalah karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia,
Kemudian yang D, perhatikan yang D ya. Nah, D capaian pembelajaran itu sendiri. Nah, dimulai dari fase A ya. Fase A di mana ini adalah kelas 1 sampai kelas 2. Seperti apa? Nah, ini adalah capaian pembelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk fase A, yaitu kelas 1 dan 2 SD atau MI atau paket A. Ini komponennya adalah menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, dan kemudian yang terakhir adalah menulis. Nah, seperti inilah bentuknya capaian pembelajaran yang perumusannya berbeda dengan kompetensi dasar. Nah, setelah Bahasa Indonesia, nanti ada mata pelajaran lain setelah ini dari fase A sampai fase F ya. Ini kalau kita lihat ini ada 1076 halaman dari semua mata pelajaran dari jenjang PAUD sampai pendidikan dasar dan menengah. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.